Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembahasan sedikit tentang UKH Anda kemarin dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke GC. Kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu Ulfa sengaja membuat rekaman ini karena memang beberapa pekan ini, 1-2 pekan ini memang sinyal di rumah agak naik turun, dan juga ada beberapa kegiatan yang mengharuskan Bu Ulfa harus keluar rumah sehingga agak sulit jika nanti di tengah-tengah sinyal pas turun saya menjelaskan nanti tidak nyaman untuk Anda dan juga untuk Bu Ulfa sehingga Bu Ulfa membuat rekaman ini. Ya, jadi nanti Bu Ulfa akan langsung membagi menjadi 2 termin. Termin pertama Bu Ulfa sedikit membahas tentang UKH kemarin. Alhamdulillah jawaban yang masuk rata-rata sudah oke ya, mungkin ada sedikit catatan-catatan, ada yang belum sempat untuk menggambar dan lain sebagainya, tapi saya yakin untuk kepahaman bisa teraih 75%. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke GC kemarin, saya akan coba ulas meskipun sudah saya beri jawaban juga di GC agar memperjelas pemahaman kita semua. Bu Ulfa share screen dulu tentang penjelasan hari ini. Ya, saya slideshow dulu. Ya, jadi nanti saya batasi ya UK karena saya tadi menjelaskan di depan jawaban-jawaban masuk sudah mewakili pemahaman hampir 75% dan dari kelas juga seperti itu, pemahaman yang saya scanning dari jawaban-jawaban Anda juga sudah masuk kategori 75% atau di atas 75% sehingga nanti tidak terlalu detail saya jelaskan. Yang pertama di soal yang pertama ya tentang penggambaran ya sekaligus menentukan APF. Jadi rata-rata sudah secara detail sudah menggambarkan dengan baik, mulai dari penggambaran indeks Miller, kemudian membuat indeks WAIS ya, reciprocs dari indeks Miller, kemudian dari indeks Miller itu menggambarkan bentuk ruas seperti ini, udah oke sekali, ditambahkan dengan R-nya, kemudian membentuk penggambaran yang lebih kecil ya dari bola pejal, misalkan BCC seperti ini sudah sangat oke. Kemudian dari situ baru digambarkan potongan-potongan atom yang membangun BCC. Nah, setelah itu diturunkan seperti ini ya, diturunkan seperti ini menjadi rumus Pythagoras sehingga penggambaran untuk penghitungan sampai mendapatkan A atau unit cell parameter sudah tepat sekali. Kemudian ketika dihitung APF-nya juga sudah oke ya, sehingga menghasilkan APF yang sangat mendekati meskipun ini sudah dibulatkan ya 0,679 jadi sudah sangat mendekati teori. Secara umum seperti itu, tapi mungkin ada juga 1-2 dari Anda yang belum seperti ini, tapi langsung ya menghitung saking apalnya ya, sudah langsung menghitung unit cell parameter, langsung menghitung APF, ya, kemudian baru menggambarkan unit 3 dimensinya. Gitu. Tapi yang lebih ideal memang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, tentang prediksi ya, tentang prediksi dari material ini apa. Prediksi yang masuk rata-rata memang kristal, kemudian penjelasan apa itu kristalnya itu yang rata-rata belum ada. Ya, jadi prediksinya ini kristal. Kenapa kok disebut kristal? Ya, alasan-alasan itu yang rata-rata dilupakan. Jadi, kenapa Anda memutuskan bahwa material ini kristal? Ya, berarti dijelaskan bahwa disebut kristal gitu. Yang pertama karena memang memiliki ukuran antar atom, ya jarak antar atom yang sama. Kemudian sudut antar atom yang sama juga ya. Buktinya apa? Buktinya ada penghitungan APF ya. Buktinya antara R dengan A bisa dihitung. R dan A korelasinya tidak bisa dihitung kalau dia tidak reguler atau tidak seragam.
jarak antar atomnya. Anda nggak bisa menentukan jarak antar atom kalau yang sebelah sini jarak antar atomnya 1 nano, sebelah kanannya nanti 1,5 nano, gitu nggak bisa. Ya, ini bukti kalau kita sudah mendapatkan APF, APF itu berasal dari korelasi antara unit cell parameter dan radius, sedangkan unit cell dan parameter itu baru bisa dihitung kalau ada keteraturan atau keseragaman ukuran jarak antar atom, ya, dan ada keseragaman sudut antar atom yang terjadi secara periodik panjang. Nah, itu seperti itu. Kemudian prediksi jenis krisi Bravais ya sudah betul ya di ortorombik, ya di ortorombik karena memang memiliki bentuk-bentuk ruang yang langsung bentuk-bentuk ruang itu ada 4 ya, hanya dimiliki oleh ortorombik. Kemudian penggambarannya juga sudah oke di sini ya, sudah digambarkan dengan baik. Cuma Anda harus agak berhati-hati ya ketika menentukan ini jenis ortorombiknya seperti apa gitu. Ya, kalau ortorombik itu ketiga sisinya kan panjangnya berbeda, tapi sudutnya sama. Nah, sudutnya sudah digambarkan betul ini 90, tapi ketiga sisinya harus diberikan penjelasan. Ya, kalau digambarkan seperti ini seolah-olah sama, tapi harus diberikan penjelasan. Sisi yang depan Anda boleh memberikan nama A misalkan, sisi yang samping B, sisi yang tinggi berarti C, artinya beda. Kalau semuanya tidak diberi nama seolah-olah ini adalah kubus atau segi panjang. Segi panjang itu sisi bawahnya bisa jadi sama. Itu. Kemudian untuk penggambaran indeks Miller-nya ada oke ya 110 seperti ini, kita diambil sumbu awalnya dari sini, kemudian ditarik di sisi X dan ditarik di sisi Y, kemudian tidak beririsan di sisi Z ya, betul seperti ini. Kemudian yang lainnya juga tidak ada masalah. Yang perlu saya garis bawahi di nomor 7. Di nomor 7 itu kan diminta untuk menggambarkan volume center, base center, dan phase center. Ya, rata-rata penggambarannya seperti ini. Ya, ini penggambaran yang masih 2 dimensi. Artinya sebenarnya volume center itu terdapat satu tambahan kisi pada pusat tengah. Artinya di tengah seperti body center, ya body center sebenarnya. Jadi kalau menggambarkan 2 dimensi seperti ini seolah-olah nanti ada berapa ini? 8 ada 9 atom. Padahal maksud Bu Ulfa penggambaran satu atom ya dengan menggunakan kisi volume center. Penggambaran satu atom yang menyusun base center. Penggambaran satu atom atau satu unit cell untuk menggambarkan phase center. Itu. Jadi dimulai dari 2 dimensi dulu seperti ini, kemudian Anda menggambarkan potongan-potongan atomnya. Itu yang lebih sempurna. Ya. Tapi tidak ada masalah. Saya yakin pemahaman Anda nanti semakin baik ya, dan mungkin kalau soal ini diulang Anda masih tetap bisa mengerjakan, hanya perlu revisi atau perlu tambahan jawaban agar lebih lengkap sehingga susunan atom ya, susunan atom atau susunan unit cell parameter, berapa atom yang menyusun unit cell parameter bisa diperjelas. Kemudian pada geometri ini penjelasannya saja ya di nomor 8 ya, di nomor 8 tentang amorf atau kristalin ya, tidak ada masalah. Kemudian yang lainnya saya masuk ke pertanyaan yang ada di GC, ini dari Sofia tentang faktor yang mempengaruhi cacat kristal ya. Ada suhu, tekanan, ada perubahan waktu ya. Kemudian apakah setiap atom itu memiliki kisaran agar tidak mengalami cacat kristal. Kemudian apakah cacat kristal itu selalu baik nanti, perubahannya itu selalu baik. Kemarin sudah saya bahas ya di GC bahwa kristal ideal itu dari berbagai macam riset yang ada telah diteliti bahwa hanya akan terjadi di 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Itu baru kristal ideal, di mana
atom-atom itu akan berada di posisinya, tidak bergerak, dan atom-atom itu juga punya proton, neutron, dan elektron, dan juga sama tidak bergerak. Ya. Ketika dia tidak bergerak, jarak antar atom akan selalu tetap, sudut antar atom juga akan selalu sama. Nah, ketika tidak tercapai kondisi ideal itu, ya dinaikkan 1 derajat saja, maka ada peluang besar atom itu mengalami pergeseran. Ya, entah bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau entah terlempar dari kisi utama sehingga terjadi vakansi, atau mungkin ada atom dari kisi samping menyelip di kisi yang terlihat kosong dan seterusnya. Artinya kalau situasi tidak ideal itu ada, maka peluang untuk terjadinya defect itu akan sangat besar. Sehingga kalau saya katakan mana yang mayoritas Bu, defect apa kristalnya? Defectnya. Dan itu sudah ada di alam. Di alam ini yang sempurna itu hanya sedikit. Ya, yang benar-benar sempurna yang kita lihat itu intan misalkan, itu kan sempurna. Kristalnya sempurna, ya. Tapi intan pun kalau diteliti lebih lanjut ada defect-defect kecil, tapi karena dia memang keteraturannya sangat tinggi sehingga kita menyebut intan itu kristal. Ya, tapi yang lainnya lebih banyak yang tidak kristalin ya. Mulai dari tanah, kemudian bebatuan, kemudian logam-logam itu semuanya tidak sempurna kristalin ya. Ada sisi kristalnya, tapi lebih banyak sisi amorfnya. Nah, kemudian ada range-nya nggak Bu untuk setiap material misalkan? Iya, setiap material memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Memiliki ring sendiri-sendiri sehingga setiap unsur dalam sistem periodik sebenarnya bisa dibuat agar dia kristal ya, agar dia teratur. Itu bisa direkayasa seperti itu. Ya, tergantung dari sifat unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik. Ya, ada unsur yang misalkan unsur gas itu berarti ya kita tidak bisa menyamakan dengan unsur padatan. Ya, ada unsur yang dia di suhu kamar bersifat cair, maka tidak bisa kita samakan dengan unsur yang dia di ruang atau suhu kamar bersifat padat misalkan. Jadi semuanya punya range. Tapi dari segi aplikasi karena kita itu tinggal ya di suasana normal, di mana suasana normal itu suhunya ya suhu ruang, artinya antara 25 sampai 30 derajat Celcius, kemudian tekanan yang bisa kita terima dan kita bisa tetap beraktivitas itu tekanan 1 atm, ya turun sedikit saja kita sudah sesak ya, kemudian dinaikkan sedikit lagi maka beberapa pembuluh darah kita akan pecah. Jadi tidak memungkinkan. Jadi di suasana normal itu dipakai sebagai suasana ideal oleh para periset. Jadi material apapun ya ketika dia bisa terbentuk kristalinnya atau sisi kristalnya pada suhu ruang itu sangat diminati karena memang sangat hemat energi ya. Kita tidak perlu menyiapkan reaktor dengan suhu minus 273, kita tidak perlu menyiapkan tekanan yang cukup tinggi, tidak perlu itu. Dan hal itu pula yang dikejar oleh para peneliti ya 20 sampai 30 tahun terakhir untuk mendapatkan material-material yang punya sisi kristalin ya, punya sisi keteraturan atomik yang panjang, tapi sekaligus tidak membutuhkan suasana yang ideal ya, yang suasananya ideal. Jadi kalau saya katakan range-nya bagaimana Bu? Range-nya nanti masing-masing ada dan itu masih menganut atau mengacu pada sifat-sifat setiap unsur dalam sistem periodik. Seperti itu. Apakah bisa tidak mengalami cacat kristal sama sekali? Bisa. Ya, sangat bisa. Jadi atom-atom yang kita anggap semuanya isinya amorf ya, misalkan karbon aktif itu kan amorf banget ya. Tapi bisa karbon aktif ini yang sangat amorf ya, di beberapa penelitian di lab-lab di daerah Eropa dan Amerika, ini intan imitasi, jadi yang selisihnya dengan intan asli itu hanya sekitar 2% ya.
keteraturan atomnya itu selisihnya ya 2%. Itu dibuat dari karbon aktif. Jadi karbon-karbon aktif yang kalau di rumah kita buang, kalau kita bakar apa gitu kan ada karbonnya kita buang, itu diambil ya. Kemudian karena atom-atom karbonnya itu tidak beraturan sama sekali ya, tidak ada keteraturannya sama sekali, makanya disebut amorf. Itu diberikan tekanan yang cukup tinggi. Setelah diberikan tekanan yang cukup tinggi, dia direaksikan dalam suhu yang cukup rendah. Ya, sudah tekanannya tinggi, suhunya rendah, kemudian atom-atom ini mulai bergerak mengatur diri. Ya, mengatur diri. Setelah mengatur diri, dipanasi dengan suhu yang sangat tinggi. Ya, dipanasi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga akhirnya terkondensasi atau terpadatkan. Terpadatkan dengan tambahan tekanan yang cukup tinggi. Jadi seperti di alam, tekanan tinggi, suhu tinggi, sehingga akhirnya didapatkan intan atau berlian imitasi. Ya, yang keteraturannya seperti tadi, selisihnya ya 2-3%. Jadi kalau ada 1000 atom karbon dalam intan asli, hanya ada 3-30 atom yang dia membuat defect di bagian berlian imitasi. Jadi sangat bisa. Dan itu juga sedang banyak dikaji di bagian-bagian lain ya, misalkan di bagian-bagian elektronik. Bagian-bagian elektronik semikonduktor memang membutuhkan defect, tapi dia juga tetap membutuhkan bagian-bagian yang kristalinitasnya tinggi sehingga direkayasa. Nanti direkayasa suhunya, tekanannya, waktu pembuatannya dan reagen-reagennya sehingga dihasilkan material yang ingin dituju. Kemudian tentang cacat kristal apakah membawa perubahan yang lebih baik? Ini tergantung tujuannya, ya tergantung tujuannya. Ya, kalau tujuan kita memang membuat struktur teratur itu menjadi cacat sehingga dia memiliki lebih banyak manfaat, ya itu yang dikejar itu, ya. Jadi perubahan strukturnya maksudnya perubahan struktur yang mendekati tujuan utama. Jadi bukan perubahan struktur yang lebih baik itu maksudnya keteraturan atomnya menjadi lebih baik, enggak. Sesuatu kristal dibuat defect, maka dia keteraturannya otomatis menurun. Ya, otomatis menurun. Ya, hanya saja perubahan strukturnya ini lebih baik dalam konteks tujuannya. Ya, misalkan ini saya contohkan dua hal di bawah ini. Ini adalah karbon ya, quantum dot. Ini secara umum atom-atomnya memang dibuat ada yang defect ya, ada yang defect ya. Jadi dari atom-atom biasa kemudian dimasukkan quantum dot. Quantum dot itu atom karbon berukuran kurang dari 1 nano berbentuk titik. Nanti dia diselip-selipkan. Ya, ketika dia diselip-selipkan otomatis karbon yang awal ya itu menjadi berkurang keteraturannya. Tapi ternyata ketika diselipkan quantum dot ini di material awal, konduktivitas dari material itu meningkat sangat tajam. Ya, meningkat sangat tajam sehingga di beberapa lab material karbon yang sudah tercoating atau sudah diselipi oleh quantum dot ini bisa digunakan sebagai material katalis, bisa juga digunakan sebagai sel surya atau fotosensor ketika ditambahkan logam-logam seperti TiO2 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hanya selipan-selipan dan selipannya tidak banyak. Menurut beberapa artikel yang Anda juga bisa mempelajari ya, dari sekitar 1000 atom biasanya yang diselipkan itu hanya 1-2%. Ya, jadi tidak sampai 10 atau 20 atom, tapi 10-20 atom yang diselipkan ini yang membuat susunan utama material awal itu rusak atau menjadi defect, menghasilkan struktur baru yang secara kasat mata memang tidak teratur lagi seperti awal, tapi memberikan efek yang cukup tinggi karena dia kebermanfaatannya menjadi meningkat. Ya, ini juga seperti itu. Jadi ini tujuan untuk membuat defect ya. Jadi agar sifat permukaannya menjadi lebih baik, kemudian densitas muatannya juga nanti meningkat, kemudian muatan pemisahannya juga baik, serapan cahayanya juga baik, ya, kemudian secara energi hanya membutuhkan energi yang kecil material itu gitu. Kemudian untuk
proses degradasi dan lain sebagainya menjadi lebih baik. Artinya satu material yang awalnya dia tidak punya manfaat yang banyak, misalkan karbon tidak memiliki manfaat yang banyak, tapi setelah dibuat defect ya, kita bisa membuat material yang tidak banyak manfaatnya itu menjadi sangat banyak, bahkan di luar prediksi kita. Ya, di luar prediksi kita ya, seperti tadi, seperti katalis, kemudian spare part elektronik, kemudian sel surya, fotosensor dan sebagainya berawal dari material-material kristal yang dibuat defect, ya, yang dibuat cacat dulu sehingga sifatnya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, mengapa logam transisi punya bilox lebih dari satu mudah mengalami cacat kekurangan logam? Iya, sudah saya jelaskan ya kemarin, mereka logam transisi yang punya bilox lebih dari satu, mereka punya orbital D, dan orbital D yang kosong, kalau muatannya lebih dari satu kan berarti punya peluang kamar-kamar kosong. Ya. Kamar-kamar kosong ini sangat sangat tinggi peluangnya untuk ditempati oleh elektron atom yang lain, sehingga dia mudah mengalami cacat defisiensi. Dan cacat defisiensi itu di beberapa artikel memberikan manfaat yang cukup besar. Ya, seperti ini misalkan ini suatu gambaran kecil material ya yang dibuat ada cacat defisiensinya ya. Ketika ada cacat defisiensi dari logam ya, kemudian ada situs atau ada ruang yang cacat. Ruang yang cacat ini mampu memberikan kemampuan untuk mengabsorb sinar UV dengan cukup tinggi, sehingga dihasilkan material baru yang memiliki kemampuan untuk mengabsorb sinar matahari dan menyimpannya, dan kita mengenalnya sebagai sel surya. Ya, jadi daya simpannya itu dia masukkan ke situs yang kosong atau vakansinya, atau di bagian yang mengalami defisiensi metalnya. Ya, dia simpan di situ. Ya, sehingga sinar matahari itu kalau kita biarkan itu dia simpan, dan ketika dikonversikan itu bisa menjadi energi yang cukup tinggi. Jadi setara dengan 1.000 sampai 20.000 pembakaran batu bara. Nah, ini kan cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat. Padahal yang dipreparasi atau yang dibuat itu ya hanya lembaran-lembaran sel surya saja. Sel suryanya dibuat defisiensi metal, kemudian dia menghasilkan ruang-ruang kosong ya, ruang-ruang kosong yang dia sangat cepat responnya terhadap foton, ya, sehingga foton ini kemudian tersimpan. Yang terakhir dari Lutfia untuk cacat vakansi ya, penyebabnya kan pasti belum ada gitu. Di penjelasan kemarin setiap cacat pengotor itu bermuatan netral. Bagaimana untuk cacat kekosongan, Bu? Ya. Jadi untuk secara umum kan defect itu, impurities defect atau cacat pengotor itu kalau ada atom yang pindah. Ya. Kalau ada atom yang pindah ke susunan atom yang sudah teratur, maka disebut impurities ya, atau pengotor. Nah, kalau untuk kekosongan ini berbeda ya, karena kalau di YouTube mungkin itu lanjutan. Jadi kalau sudah ada vakansi, biasanya nanti ada impurities, karena peluangnya kalau kosong itu kan dimasuki. Tapi ini sesuatu dua defect yang berbeda. Jadi ada vakansi yang benar-benar vakansi terus, tidak dimasuki oleh atom-atom yang lain. Saya contohkan ini ya, ini karbon, ya, material karbon yang dibuat vakan, ya, dibuat ada kekosongannya, ya, dibuat ada kekosongannya. Kemudian ketika ada kekosongan itu nanti bagaimana sifat kristalnya, Bu? Nanti tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan kristal itu ionik ya, kalau ada satu ion yang pergi, ada vakansi, otomatis ya nanti ada perubahan muatan kristal. Tapi kalau itu kovalen, misalkan karbon itu kan kovalen ya, tidak ada muatan di sana, perginya satu atom karbon dari kerangka besar karbon secara ruah ya, secara bulky, maka tidak menimbulkan perubahan muatan karena dari awal
karbon itu tidak bermuatan. Karbon itu terjadi dari ikatan-ikatan kovalen. Berbeda kalau kristalnya kristal ionik. Ya, kalau kristal ionik ada yang pergi satu, pasti terjadi perubahan muatan. Tapi bagaimanapun juga setiap kristal itu selalu ingin mencapai sesuatu yang netral. Karena itu tadi ada impurities yang dikatakan, yang ditanyakan Lutfia, kalau impurities kan berusaha agar netral. Iya, karena setiap material itu selalu ingin posisinya netral. Jadi kalau dia kristal ionik, ada vakansi, nanti peluang dia untuk menarik atom lain agar mengisi vakansinya itu cukup besar. Itu kalau ionik. Kalau kovalen tidak. Ya, kalau kovalen cenderung kalau vakansi ya vakansi terus seperti ini. Nah, ini dibuat vakansinya ya, kemudian di foto di SIM seperti ini bentuknya, keteraturannya. Kemudian konduktivitasnya juga berubah. Ya, konduktivitasnya berubah. Dan konduktivitasnya berubah ketika ada sesuatu yang dimasukkan. Yang dimasukkan ini kebetulan polimer ya, PSSA ini, konsentrasi polimer untuk membuat defeknya. Jadi kalau konsentrasinya masih ditambahkan sedikit, konduktivitasnya tinggi. Tapi setelah ditambah banyak, ya, setelah defek itu dibuat cukup besar, ya, konduktivitasnya menurun. Ya, jadi nanti konduktivitasnya berubah. Ya. Bagaimana dengan sifat atom karbonnya? Sifat atom karbonnya ya seperti biasa. Kalau dia kovalen, dia tetap seperti itu. Ya, cuma kalau dia sudah punya konduktivitas, ya, berarti dia bisa menghasilkan atau menyebarkan panas, ya, bisa menyalurkan listrik, bisa sangat sensitif terhadap medan magnet dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kalau melihat apakah suatu cacat defek itu menghasilkan kristal netral atau kristal menghasilkan material yang netral atau menghasilkan material yang punya konduktivitas atau tidak, itu nanti dilihat kembali ikatan-ikatan yang ada di dalamnya. Karena ikatan material, ya, ikatan dalam padatan itu kan ada secara umum ada 5 ya. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan molekul, ya, kemudian ada dipol-dipol dan ion dipol. Ya, jadi kelimanya nanti akan menghasilkan karakter material yang berbeda-beda. Tapi kebetulan yang Bu Ulfa contohkan ini karbon yang memiliki sifat kovalen, dan sifat kovalen itu ketika ada vakansi, muatannya juga tidak akan berubah, kecuali mungkin kalau ada impurities. Kalau ada impurities dan impuritiesnya itu atom yang bermuatan, bisa jadi karbon ini jadi bermuatan nanti. Ya, karena karbon secara umum netral. Kalau ada kekosongan di karbon, kemudian yang masuk kebetulan misalkan ion besi, misalkan Fe3+, berarti dia memiliki muatan nanti. Ya, seperti itu. Dan tentang konduktivitasnya juga nanti sangat bergantung dari sifat material itu. Ya, seperti karbon ini, dia bergantung sekali dengan defek yang dikenakan. Kalau defek yang dikenakan dalam range-range yang wajar, konduktivitasnya dia meningkat. Tapi kalau sudah tidak wajar, defeknya dibuat sangat banyak, ya, artinya dominasi defek lebih tinggi daripada dominasi atom-atom yang tetap teratur, maka konduktivitasnya juga menurun. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa terjawab. Nanti kita lanjutkan ke materi terakhir hari ini ya, tentang lanjutan defek, yaitu membahas sedikit tentang ikatan. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kalau dibutuhkan. Kalau tidak, mungkin nanti kita bisa langsung masuk ke post-test terakhir sebelum Anda UTS. Ya. Oke, Bu Ulfa stop share dulu. Silakan Anda masuk GC dan menyimak materi terakhir di pertemuan 7 hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.